tentang tahlilan ini di dalam kitab I'anatul Talibin, bid'ah mungkarah. Dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Bid'ah makruhah orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Bid'ah makruhah orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Mentahlilakan orang kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari. Ini agamanya siapa? Rasulullah tidak pernah mencontohkan. Berapa banyak kematian di zaman Nabi? Dari mulai Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Ruwaha, Aid bin Harisah. Ini kan meninggal ketika Nabi masih hidup. Kemudian Khadijah, kemudian anak-anak beliau semua kan meninggal ketika beliau masih hidup, kecuali Fatimah. Tapi ada riwayat Nabi mentahlilkan Khadijah, anak-anak beliau 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Tidak ada riwayat. Kalau ada tentu ada di Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi. Tidak ada. Lihat berapa juta saudara-saudara kita atas nama Islam melakukan hal-hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Allah mewajibkan kepada Nabi untuk mengatakan, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ikuti Nabi. Artinya apa? Yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, jangan. Allah murkai. Pertama, tahlilan. Maksudnya melakukan selamatan kematian di hari ketiga, misalkan, atau hari ke-7, hari ke-40, 100, dan seterusnya. Ini termasuk bid'ah, mengada-ada dalam agama, karena Nabi SAW tidak pernah mencontohkan. Seluruh putra-putri beliau wafat di masa hidup beliau, kecuali Fatimah. Adakah satu hadis yang sahih Nabi SAW mengadakan tahlilan? Jangankan yang sahih, yang lemah, yang palsu sekalipun tidak ada. Istri beliau, Khadijah, wafat di masa hidup beliau. Tidak ada beliau adakan tahlilan. Ketika Nabi SAW wafat, apakah para sahabat mengadakan tahlilan? Tidak ada. Jadi kita ini seakan-akan merasa lebih pintar daripada Nabi SAW dan para sahabat. Tahlilan setelah orang meninggal, apa itu termasuk bid'ah? Ya elah. Ya, fix, itu bid'ah. Ya, itu bid'ah. Syubhat. Ya, berangkat dari syubhat. Sebagian mereka berhujjah, katanya, ya masa nggak ditahlilin, udah mati dikubur gitu aja kayak kucing, begitu. Maka kita katakan, apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga dianggap kucing? Dulu nggak ada sahabat tahlilin dia, radhiyallahu anhu, iya kan? Apakah Rasul juga menganggap sahabatnya yang meninggal duluan dan dia yang menguburnya sebagai kucing? Nggak ada Rasul mentahlili Hamzah pamannya yang meninggal duluan, iya kan? Ada nggak cerita Rasul tahlilin Hamzah? Tuh, bantah, lihat. Yang mereka kira ini adalah dalil membenarkan agama, padahal sama sekali bukan dalil, sama sekali bukan ilmu. Syubhat. Itu tadi tuh. Iya kan? Itu syubhat. Perkara yang manusia kira itu ilmu, itu dalil, padahal la ilm wala dalil itu sama sekali. Oke? Okay? Jadi tahlilan, Bu, jangan bid'ah, ya. Apakah dalam mazhab Syafi'iyah diajarkan niyahah? Niyahah ini diharamkan dalam mazhab Syafi'i. Itu apa? Meratapi keluarga yang meninggal. Meratap itu bentuknya kumpul-kumpul di tempat kematian, kemudian memakan makanan di tempat kematian, dan itu diharamkan oleh Imam Syafi'i dengan ucapan wa akrahu. Ingat, Imam Syafi'i mengatakan akrahu, ini artinya apa? Haram. Kenapa beliau mengatakan fa inna dzalika yujaddidul huzn, memperbaharui kesedihan, wa yukalliful mu'nah, menambah kos. Kenapa? Tiap malam mesti ngasih orang makan yang tahlilan. Kata Imam Syafi'i haramkan nih para jemaah. Apa hukum memperingati hari kematian?
1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Memperingati hari kematian di tempat orang Bugis, Makassar ya. Bahkan Jawa juga ada seperti ini. Di Indonesia paling banyak ya. Ada acara kematian hari pertama. Hari pertama kadang sembelih hewan. Hari ke-7. Kemudian ada hari ke-40. Dan ada hari ke-100. Ya, dalam Islam tidak ada yang seperti ini. Menghadiahkan pahala, menyembelihkan kurban, atau melakukan amalan-amalan khusus, ritual-ritual khusus. Ya, acara kematian seperti ini, apalagi kalau di tempat kita dikenal dengan nama matampung di sini untuk acara kematian, itu semua adalah perkara-perkara yang tidak ada dalam syariat, khurafat, ya, tahayul saja. Bagaimana kalau orang dari keluarga mengadakan tahlilan? Ya, itu berusaha untuk menasihati. Karena tanya kepada mereka, dalilnya ada atau tidak tahlilan itu? Di zaman Nabi SAW, yang pertama meninggal, ya, yang beriman pertama kali kepada Nabi siapa? Yang beriman kepada Nabi pertama kali siapa? Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha, istri Nabi, yang Nabi paling cintai dari semua istrinya. Meninggal dunia, Nabi ngadakan tahlilan tidak? Tidak. Anaknya Nabi meninggal, Nabi masih hidup, semua anaknya meninggal kecuali satu yang masih hidup sampai 6 bulan setelah wafatnya Nabi, yaitu Fatimah. Semua anak Nabi itu meninggal ketika Nabi masih hidup. Nabi gak ngadakan tahlilan buat anaknya. Sahabat Nabi yang setia dengan Nabi meninggal, Nabi masih hidup, seperti Hamzah, Sayyidus Syuhada, Ja'far bin Abi Thalib, dan yang lainnya radhiyallahu ajma'in. Nabi gak ngadakan tahlilan. Maka dalilnya mana kalau dalil? Kemudian ketika Nabi meninggal, ada nggak sahabat mengadakan tahlilan buat Nabi 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari? Nggak ada. Atau ada pendapat dari Imam Syafi'i, tanya, di mana Imam Syafi'i mengatakan demikian? Jadi ini perbuatan yang dia adakan, nggak ada dalilnya, nggak ada hujahnya, kan dia adakan. Orang mengadakan tahlilan niatnya apa? Ibadah. Mendapatkan pahala, dapat ganjaran supaya dapat menghapuskan dosa orang yang mati. Gak bisa dengan cara yang demikian. Karena ada contoh. Bahkan sahabat sepakat berkumpulnya orang di tempat kematian dan makan-makan di tempat kematian termasuk apa? Meratap. Meratap hukumnya apa? Haram. Kata para sahabat, kunna na'uddul ijtima'a ila ahlil mayyiti wa san'ata ta'ami ba'da dafnihi minan niyaha. Kami para sahabat ijma' para sahabat, ijma'nya sahabat masuk atau tidak? Masuk. Kami ijma' para sahabat berkumpul-kumpul di tempat kematian dan makan-makan termasuk meratap. Meratap hukumnya haram. Meratap termasuk perbuatan apa? Jahiliyah. Iya jemaah, kita masih melihat tradisi-tradisi di masyarakat yang menjadi sebuah ibadah sebenarnya, bukan tradisi. Karena mereka melakukan itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ukhti bertanya, apakah seperti itu memang yang harus dilakukan? Sehingga ukhti ini berpikir gimana kalau aku mati nanti? Harus menyediakan uang 40 juta atau 30 juta yang akan menjadi beban buat keluarga. Apakah memang seperti itu yang diajarkan? Sehingga kalau nggak seperti itu, engkau nggak akan diampuni dosa-dosa. Ahibati fillah. Tadi kita udah bacakan hadisnya. Cukup disolatin. 40 orang yang sholat. Atau kurang dari 40 orang, 3 soft. Asalkan tuh orang-orang bertakwa, orang-orang yang mentauhidkan Allah SWT, insya Allah diampuni dosa-dosa. Nggak harus seperti yang tadi disebutkan. Apalagi memang Rasul SAW ketika meninggal dunia, beliau itu hidup ditinggal mati oleh semua anak laki-laki beliau. Ditinggal mati oleh 3 putri beliau. Ruqayyah meninggal dunia, Ummu Kalthum meninggal dunia, Zainab meninggal dunia. Nabi tidak pernah mengadakan acara itu, tidak pernah mengumpulkan para sahabat, lalu membaca doa bersama-sama, berzikir bersama-sama, lalu makan. Nggak ada. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, apakah Abu Bakar melakukan itu? Tidak. Ketika Abu Bakar meninggal dunia, apakah Umar melakukan itu? Tidak. Ketika Umar meninggal dunia, apakah Utsman melakukan itu? Tidak. Ketika Utsman meninggal dunia, apakah Ali bin Abi Thalib melakukan itu? Tidak. Nggak ada. Terus gimana supaya diampuni? Betapa mudahnya sunnah Rasul SAW. Biaya yang perlu itu adalah biaya untuk pemakaman. Ya, kalau harus beli tanah, harus beli kafan, ya, itu biaya yang dikeluarkan.
Adapun mensolatin tanpa biaya, kita bicara ikhlas lillahi ta'ala. Setelah pemakaman apa yang dilakukan? Selesai, nggak ada apa-apa. Kayak gitu, Ustaz. Ya seperti itu Nabi SAW. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggal dunia yang tidak ditahlili umpamanya dikatakan seperti bangkai. Apakah benar engkau mengatakan itu? Benar engkau mengatakan. Bagaimana Rasulullah SAW ketika meninggal dunia? Seperti bangkai. Bagaimana tatkala Umar meninggal dunia, Abu Bakar meninggal tanpa acara itu semua dan kau tahu nggak ada acara itu. Lalu dikatakan bangkai. Maka cobalah kita melihat Islam ini agama yang indah. Sunnah Nabi SAW itu ketika engkau meninggal dunia, engkau dimandikan, dikafani, disolati, kuburkan, selesai. Terus Ustaz, masa nggak ada acara macam-macam? Ya terus berdoa keluarganya. Tetangganya berdoa. Tetangganya Ustaz, bikin makanan buat yang meninggal dunia. Iya, buat keluarga yang meninggal dunia. Kirim makanan buat mereka ya. Kita takziah mendoakan mereka. Seperti itu. Ini afwan, ini yang anak ketahui. Bagaimana di masa Nabi SAW. Kalau mungkin ada yang mengetahui selain dari itu, mengatakan, enggak, Nabi juga ditahlili Ustaz. Oh ya, silahkan. Kita dikasih tahu kalau memang itu telah dilakukan gitu jamaah. Karena dalam beragama ini, ya kita ingin mengikuti yang paling benar gitu ya. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Masyarakat kita secara umum ya, di masyarakat Indonesia ada namanya tradisi tahlilan, yaitu niatnya baik untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Taib, saya katakan itu perbuatannya memang baik secara zahir. Tetapi kan kalau kita beribadah, kita ikut contoh Nabi SAW. Pertama kita pelajari dululah, bagaimana sih ajaran yang benar atau tuntunan Nabi SAW kalau ada orang yang meninggal dunia. Buka bukunya Al-Imam Syafi'i Imam Syafi'i sudah jelaskan. Buku kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karangan Imam Nawawi. Ulama-ulama Syafi'iyah. Kita kebanyakan kita ngaku sebagai mazhab apa? Syafi'i. Maka bukalah kitab buka kitabnya Imam Nawawi, buka tentang bagaimana adab-adab tatkala orang meninggal dunia. Apa yang kita lakukan? Di antaranya kita takziah. Takziah itu apa? Menghibur dia. Di antaranya sunnah yang dianjurkan oleh Nabi adalah membantu orang yang meninggal dunia dengan membawa makanan bagi mereka. Tatkala Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu meninggal dalam perang Mu'tah, maka keluarganya bersedih datang kabar bahwasanya Ja'far meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk membuatkan makanan bagi mereka. Kata Rasulullah SAW, "Isna'u ta'aman li ali Ja'far, fa innahum qad atahum ma yushghiluhum." Buatkanlah makanan buat keluarga Ja'far, sesungguhnya telah datang kesedihan yang buat mereka sedih, tidak sempat buat apa? Buat makanan. Maka datang para sahabat buat makanan diberikan kepada orang yang keluarga yang sedang berkabung tadi. Inilah sunnahnya. Sunnahnya kalau ada orang meninggal kita bantu dia dengan beri makanan, dengan berikan uang, dengan berikan bantuan, dengan menghibur mereka, mendoakan mayat yang meninggal di antara mereka, bukan merepotkan mereka. Bukan merepotkan mereka. Saya katakan, banyak di antara kaum muslimin Indonesia yang hartanya pas-pasan. Tatkala ada yang meninggal, untuk buat acara hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ketujuh, ini butuh biaya atau tidak? Butuh. Memang niatnya baik untuk mendoakan. Kita bilang mendoakan kapan-kapan saja boleh. Tidak harus dengan acara seperti ini. Apalagi sampai meyakini bahwasanya acara seperti ini hukumnya wajib. Kita bilang bagaimana bisa hukumnya wajib sementara Nabi istrinya meninggal dunia. Tidak dia lakukan acara seperti ini. Nabi anak-anaknya meninggal dunia. Ruqayyah, Ummu Kulthum, ya, meninggal dunia. Zainab meninggal dunia. 3 putrinya meninggal dunia. Nabi SAW sudah menjadi Nabi, namun Rasulullah SAW tidak melakukan acara seperti ini. Para sahabatnya meninggal dalam perang Uhud, dalam perang Badar, dalam perang-perang yang lainnya. Namun tidak ada yang Rasulullah SAW adakan acara seperti ini. Kita kembali ke zaman sahabat. Zaman sahabat sering terjadi peperangan, berjihad melawan orang-orang kafir. Tatkala saudara-saudara mereka meninggal, mereka tidak mengadakan acara seperti ini. Demikian juga para tabi'in. Demikian juga para imam yang 4. Oleh karenanya saya katakan, kalau Bapak bertanya kepada saya tentang masalah ini, saya mengatakan saya tidak menjawab kecuali dengan jawabannya para ulama Syafi'iyah. Mereka mengatakan acara seperti ini hukumnya makruh. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, yujaddidul huzn, membuat orang bersedih lagi. Ada hari ketiga, kembali lagi hari ketujuh sedih lagi. Hari ke-40 apa? Sedih lagi. Kemudian takalluf, membuat repot orang yang sudah meninggal dunia. Dia kena musibah, dia malah berpikir bagaimana menyiapkan makanan untuk banyak orang. Ini butuh biaya. Acara ini butuh biaya. Adapun kalau maksudnya mendoakan, maka kapan-kapan saja boleh. Tidak harus acara pertama, hari kedua, hari ketiga.
Dan hal ini membuat sunnah hilang. Sunnahnya kalau ada orang meninggal kita yang kasih makanan, itu tidak. Sunnah ini jadi hilang. Sunnah Nabi jadi hilang, digantikan dengan acara seperti ini. Oleh karenanya para hadirin yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, yang saya pahami dari dalil-dalil bahwasanya seharusnya kalau ada orang meninggal kita bantu, kita datang kasih uang, kita datang kasih kasih makanan, kita senangkan dia, bukan kita merepotkan dia. Kita mendoakan mereka. Ya, tidak perlu ada makanan dulu baru kita doakan, tidak. Kita mendoakan. Kita mendoakan mereka, kita datang kita doakan mereka, kita hibur hati mereka. Ini sunnah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Wallahu taala alam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.